Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Temanggang, yang kami hormati Ibu Khotimah selaku PP CGP Angkatan 10, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Temanggang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahkan rizki, limpahan sehat serta nikmat sehingga berkesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan SD Negeri Temanggang CGP Angkatan 10. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, perkenalkan saya akan membawakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga acara inti, keempat lain-lain, dan yang terakhir penutup. Untuk mengawali acara pada hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara pada hari ini berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
dipersilakan duduk kembali. Acara kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Undi Ekawati. Kepada Ibu Undi Ekawati SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Temanggal yang saat ini tidak bisa mengikuti karena ada acara lain. Yang kami hormati Ibu Hotimah SPD selaku pengajar praktik dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10. Yang kami hormati Ibu Sri Rezeki Pamuji Rahayu SPD selaku CGP angkatan 10 dan pemateri pada acara hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SD Temanggal. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini di SD Negeri Temanggal dalam acara visi dan prakarsa perubahan guru penggerak angkatan 10 dalam keadaan yang sehat walafiat. Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, ini kami memohon maaf karena Ibu Rotifasi selaku Kepala SD di Temanggal berhalangan hadir di tengah-tengah kita karena beliau masih ada acara yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Maka dari itu izinkanlah saya berdiri di sini untuk menyampaikan beberapa hal tersebut. Bapak Ibu peserta visi dan prakarsa perubahan semua, marilah kita ikuti acara hari ini dengan baik. Nanti pemateri yaitu Bu Sri Rezeki Pamuji Rahayu akan menyampaikan materi tentang visi dan prakarsa perubahan tentang guru penggerak. Mari kita ikuti dengan baik dan semoga berjalan dengan lancar nih Bapak Ibu semua. Perlu kita ketahui Bapak Ibu semua bahwa guru penggerak ini adalah salah satu agent of change ya, atau yang disebut bahasa Indonesia adalah agen perubahan. Tentunya adalah perubahan untuk pendidikan agar pendidikan di Indonesia ini lebih berkualitas, terutama di SD Negeri Temanggal ini. Harapannya nanti pendidikan di SD Negeri Temanggal dapat berjalan dengan baik dan lebih berkualitas dengan adanya guru penggerak ini, terutama di sekolah kita ini ada CGP angkatan 10 yaitu Bu Sri Rezeki Pamuji Rahayu. Bapak Ibu semua, semoga dengan adanya guru penggerak angkatan 10 di sekolah kita ini, maka nanti diharapkan Bu Sri Rezeki Pamuji Rahayu dapat menjadi pemimpin pembelajaran. Selain itu juga bisa menjadi sebagai penggerak komunitas praktisi di sekolah kita. Selain itu juga Bu
ruangan gitu. Di sini nanti tujuannya Bu Sri sudah mempelajari bagaimana visi sekolah sesuai dengan versinya Pendirian Guru Penggerak. Nah, itu akan diterapkan di sekolah ini. Akan tetapi perlu ibu-ibu semua ketahui bahwa nantinya Bu Sri ini tidak akan memaksa. Istilahnya tidak, saya sudah membuat ya harus dipakai, itu tidak. Ya, hanya baru tahap belajar. Sudah mendapat materi, nah, hari ini akan diterapkan. Nah, nanti saya mohon kerjasama yang baik di antara rekan sejawat agar pelaksanaan penyampaian visi perubahan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, di penghujung kegiatan nanti, Bu Sri harus menyimpulkan apa yang sudah disampaikan teman-teman melalui kalimat rumpang. Ya, nanti Bu Sri akan menyampaikan kalimat rumpang atau mungkin berupa link atau secara manual menggunakan kertas. Nah, dari pendapat itu nanti ibu semua boleh mengomentari. Nah, sudah semua sesi acara selesai, tinggal kesimpulan. Nah, nanti dari Bu Sri yang akan menyimpulkan. Sekolah ini awalnya visi berbunyi apa ya? Nah, setelah mendapat penguatan dari rekan sejawat menjadi seperti apa? Seperti itu ya Bu Sri ya. Mari kita simak apa yang dipaparkan Bu Sri dan mohon keaktifan semua ya. Saya cukupkan sekian. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Seterusnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Khotimah atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti diskusi visi dan prakarsa perubahan SD Negeri Temanggal yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu CGP Angkatan 10 Ibu Sri Rejeki Pamuji Rahayu SPD SD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Temanggal, Ibu Khotimah selaku pengajar praktik CGP Angkatan 10 Kabupaten Kebumen yang saya hormati, ibu-ibu guru serta karyawati SD Negeri Temanggal yang saya hormati pula. Marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan acara diskusi visi dan prakarsa perubahan SD Negeri Temanggal pada hari ini. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga yaumil kiamah. Allahumma amin. Ibu-ibu guru serta ibu pengajar praktik dan karyawati SD Negeri Temanggal yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih sekali atas waktu yang telah diberikan kepada ibu-ibu semuanya membersamai saya pada acara hari ini, karena tanpa dukungan dari ibu-ibu semua saya tidak dapat melaksanakan acara pada hari ini. Kemudian untuk hari ini mari kita buat kesepakatan bahwa HP monggo bisa dihidupkan, tapi kami mohon untuk di silent. Kemudian nanti jika ada yang mau mengeluarkan pendapat
acara hari ini adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan SD Negeri Temanggal. Ini adalah tugas dari Pendidikan CGP Angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Adapun tujuan diskusi adalah 1. Mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Yang kedua, peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi dengan tepat. Nah, untuk mengawalinya, marilah kita simak puisi dari ciptaan Insinyur Soekarno, Bapak dan Ibu. Mohon maaf, saya mau membacakan ini agak sedikit malu karena suaranya berdiri di pantai Relief. Aku mendengar lautan Hindia bergelora membangun di pantai Relief. Aku mendengar laut saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelembak dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Parang, bukan lagi Pangkur Parang yang mendengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon hidup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Itu adalah puisi dari Insinyur Soekarno, Ibu, bahwa Indonesia memang kaya sekali dengan alam dan juga kekayaan sumber daya yang lain.
Nah, untuk yang selanjutnya, mari kita berdiskusi tentang visi sekolah SD Negeri Temanggal. Apakah visi sekolah saat ini sudah jelas menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Nah, di sini kita dalam berdiskusi Bapak dan Ibu, mohon maaf Ibu-ibu, saya harapkan mari kita berdiskusi bersama nih untuk melanjutkan kalimat rumpang yang ada di depan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Saya mohon dari Ibu untuk mengemukakan pendapatnya. Apa sih yang kita mimpikan murid-murid di SD Negeri Temanggal ini di masa-masa yang akan datang? Monggo Ibu, siapa yang akan mengemukakan pendapatnya terlebih dahulu? Oh ya, Ibu Umi Kulsum, disilakan. Ini pendapat saya, kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berprestasi, berkarakter, mencintai lingkungan, serta mencintai bangsa dan negara Indonesia atau jiwa nasionalisme yang tinggi. Terima kasih pendapatnya dari Bu Umi Kulsum, bahwa kita sebagai warga sekolah SD Negeri Temanggal itu memimpikan murid-murid kita di masa kini dan masa yang mendatang adalah murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berprestasi, berkarakter, mencintai lingkungan, serta mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kemudian untuk kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Mari kita berdiskusi bersama ibu-ibu untuk kalimat rumpang yang kedua dan yang ketiga. Siapa nggih yang mau mengemukakan pendapatnya? Bu Titi Sri Rezeki, monggo Bu Titi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja saya ingin mengemukakan pendapat saya untuk yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah sosok istimewa dengan karakteristik yang beraneka rupa. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih Bu. Terima kasih atas pendapatnya Ibu Titi Sri Rezeki. Kita percaya bahwa murid kita adalah istimewa dengan memiliki keanekaragaman karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian di sekolah kita mengutamakan semuanya adalah untuk murid-murid dan murid. Untuk kalimat rumpang yang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Siapa ya yang mau mengemukakan pendapatnya? Ibu Siti Mufidah, disilakan. Terima kasih. Saya akan mencoba melengkapi kalimat rumpang yang keempat yang berbunyi, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka, yaitu murid, adalah merupakan generasi penerus bangsa dan calon pemimpin di masa yang akan datang. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti Mufidah atas pendapatnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid kita
itu adalah generasi penerus bangsa dan juga calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Untuk kalimat rumpang yang selanjutnya, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Siapa yang akan mengungkapkan pendapatnya? Ibu Undi Ekawati. Terima kasih Bu Zaki. Ini nanti jika tidak atau kurang pas bisa diubah lagi ya Bu. Menurut saya kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk memberikan fasilitas yang memadai, menomorsatukan murid di atas segalanya, mengembangkan pendidikan karakter dan memperlakukan mereka sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Demikian Bu. Terima kasih Ibu Undi Ekawati. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin akan memberikan fasilitas yang memadai kepada murid, kemudian juga akan melaksanakan pendidikan karakter. Untuk yang terakhir, kalimat rumpang yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik. Yang akan menguatkan pendapatnya Ibu Wafia, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan mencoba melengkapi kalimat penumpang untuk nomor 6. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk mencapai hal-hal tersebut di atas memerlukan kolaborasi dari semua unsur yang ada di sekolah. Semangat melaksanakan perubahan yang lebih baik lagi dari semua guru serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Demikian pendapat dari saya, Bu Cepi. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Wafia. Betul bahwa saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk mencapai tujuan atau visi yang kita impikan di masa ini dan yang akan datang, bahwa kita semua itu membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, kemudian semangat melaksanakan perubahan dan juga membutuhkan sarana serta prasarana yang memadai. Untuk selanjutnya, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Kemudian program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya? Nah, nanti kita akan berdiskusi tentang visi sekolah yang dari SD Negeri Temanggal. Mari kita diskusi bersama-sama. Visi SD Negeri Temanggal mewujudkan siswa berprestasi yang sehat, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, ramah lingkungan, berwirausaha, dan memiliki kemandirian. Mohon maaf itu kalau di Canva tidak seperti itu, tapi itu D-nya sendirian, jadi salah itu tulisannya memang. Saya ulangi lagi, visi SD Negeri Temanggal mewujudkan siswa berprestasi yang sehat, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, ramah lingkungan, berwirausaha, dan memiliki kemandirian. Nah, dari sini nanti kita akan berdiskusi apa saja sih program-program di sekolah SD Negeri Temanggal yang masuk ke dalam visi yang sudah tertulis. Nah, di sini mari kita bersama-sama nih ibu-ibu dari berprestasi.
kalau misalnya ibu-ibu tidak setuju atau kurang setuju, monggo dapat disanggah dan nanti insya Allah akan saya ubah. Berprestasi yang pertama dengan mengikutkan murid dalam berbagai ajang perlombaan baik tingkat kecamatan maupun kabupaten. Kita ada banyak sekali lomba-lomba ini Ibu dan Bapak, walaupun di sekolah kita belum mencapai hasil yang maksimal, tapi kita selalu aktif mengikutkan murid dalam berbagai ajang lomba. Kemudian juara menyanyi tunggal pada waktu FLS 2N. Yang selanjutnya juara karate, ini masuk dalam tingkat kabupaten kemarin ya. Yang selanjutnya juara kemah wisata bidang pioneering. Itu hanya salah satu contoh yang saya tulis. Mungkin ibu-ibu atau yang lain akan menambahkan atau cukup? Cukup Ibu. Terima kasih. Kemudian visi sehat. Untuk mencapai visi sehat di SD Negeri Temanggal ada beberapa program yang sudah kita laksanakan. Yang pertama yaitu adanya program senam pagi setiap hari Rabu. Kemudian bekerja sama dengan Puskesmas mengadakan kegiatan imunisasi, screening dan juga sikat gigi bersama. Itu juga salah satu contoh, tidak saya tulis semuanya, tentang visi sehat. Untuk mencapai sehat ada beberapa program yang sudah dilaksanakan di SD Negeri Temanggal. Untuk yang selanjutnya yaitu beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Yang pertama adanya program sholat duha dan sholat duhur berjamaah bagi murid kelas atas. Ini dengan hari yang sudah terjadwal Ibu Amafiah ya. Terima kasih. Kemudian adanya program membaca Yasin dan Asmaul Husna setiap hari Jumat. Ada juga pesantren Ramadan dan buka bersama. Ini kita lakukan ketika bulan Ramadan. Dan juga ada beberapa program yang tidak saya tulis di sini, yaitu melatih anak untuk berinfak, walaupun katanya tidak boleh gitu. Untuk visi ramah lingkungan di SD Negeri Temanggal ada program yang pertama yaitu gerakan memungut sampah setiap pagi. Ini dilakukan oleh semua murid. Semua murid itu tidak menyapu tetapi memungut sampah paling tidak 30 sampah. Setelah mencapai 30 baru dibuang di tempat sampah. Kemudian Jumat bersih setiap minggu kedua. Kita melaksanakan kebersihan kelas, kebersihan lingkungan sekolah setiap Jumat minggu kedua. Dan selanjutnya yaitu menanam bunga di pot dan juga tempat minum bekas di depan kelas. Semua kelas sudah ada berbagai macam pot yang membeli maupun dengan menggunakan botol bekas air mineral. Kemudian di belakang pekarangan kelas 4, 5, dan 6 kita juga sudah menanam berbagai sayuran. Ada terong, tomat, pepaya, singkong, dan lain sebagainya. Sudah kita nikmati bersama-sama hasilnya. Kemudian untuk mencapai visi berwirausaha, kita kemarin ini khususnya kelas 4 sudah mempraktikkan menjual hasil P5-nya. Bisa itu
yang dengan tema kewirausahaan, yaitu hasil olahan singkong anak-anak kelas 4 fase B ini sudah dilatih untuk menjual kepada ibu bapak gurunya, kemudian kepada orang tua di rumah dan warga masyarakat sekitarnya. Ini untuk yang berwirausaha masih memang harus kita tingkatkan. Nah, untuk mencapai visi memiliki kemandirian di sekolah kita ada program mengerjakan piket kelas di antaranya, kemudian mengerjakan tugas-tugas sekolah tanpa bantuan orang lain, murid berani mengemukakan pendapatnya. Nah, itu adalah beberapa program sekolah yang mendukung terwujudnya visi SD Negeri Temanggal, yaitu mewujudkan siswa berprestasi yang sehat, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, ramah lingkungan, berwirausaha, dan memiliki kemandirian. Kalau dapat saya simpulkan bahwa program-program yang ada di sekolah kita semuanya sudah bermuara pada murid dan mudah-mudahan visi sekolah SD Negeri Temanggal ini di masa-masa sekarang dan yang akan datang dapat terwujud. Akan tetapi kita menyadari bahwa semuanya membutuhkan proses, membutuhkan kolaborasi dan juga sarana dan prasarana dari berbagai pihak, tidak hanya Bapak dan Ibu guru, akan tetapi juga warga sekolah, orang tua, kemudian juga masyarakat. Menurut saya pribadi bahwa visi sekolah kita ini masih dapat kita pakai kembali untuk tahun-tahun yang akan datang. Kalaupun nanti akan ada perubahan, besok kita musyawarahkan bersama-sama dengan warga sekolah yang lain. Nah, dari sini saya menyimpulkan, tadi saya ulangi lagi bahwa visi sekolah kita dan program-program untuk mencapai visi sekolah tersebut sudah berpihak kepada murid dan juga programnya sudah ada jalan untuk mewujudkan visi dari SD Negeri Temanggal tercinta ini. Menurut Bapak dan Ibu bagaimana? Setuju kalau visi sekolah SD Negeri Temanggal ini masih kita laksanakan? Setuju. Terima kasih sekali. Itu Ibu dan Bapak, mohon maaf Bapak-bapaknya tidak ada. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yang kemarin saya lakukan juga sama Bu, yaitu menanam bunga di pot dengan menggunakan apa itu bekas air mineral, ya betul. Dan juga pot-pot gantung juga dari botol air mineral, di semua kelas sudah ada. Dari saya cukup tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan. Ada salah kata dan ucap, saya mohon maaf yang selurus-lurusnya. Sekali lagi, marilah kita tingkatkan kerjasama, kolaborasi dengan sesama warga sekolah semuanya, karena dengan kolaborasi maka tujuan yang ingin kita capai lebih mudah akan tercapai. Terima kasih sekali atas waktu yang telah diluangkan oleh ibu-ibu semuanya. Dan saya percaya bahwa hari ini ibu-ibu itu banyak sekali pekerjaan, tapi terima kasih karena membersamai diri saya
Saya tidak dapat membalas kebaikan ibu-ibu semua. Semoga kebaikan dari ibu-ibu semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara diskusi visi dan prakarsa perubahan SD Negeri Temanggal yang telah disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Sri Rezeki Pamuji Rahayu SPD SD. Kepadanya disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu lain-lain. Monggo kepada ibu-ibu yang akan mengisi dipersilakan. Monggo kepada Ibu Khotimah SPD. Istilahnya penguatan itu bisa mengonfirmasi dan menambahkan, bukan menyalahkan intinya. Yang akan saya jadikan pertanyaan di sini, coba ibu-ibu semua cermati bagian dimensi E3. Masih ingat E3 Bu? Apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, visi yang sudah ada di sini, dimensi yang sudah disertakan itu apa Bu? Yang satu, ya, berarti sudah ada, nggih. Kemudian yang kedua apa? Berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Nah, sekarang ya jadi pertanyaan, untuk berkebinekaan globalnya sudah masuk apa belum di sini? Coba. Ada bagian apa yang menunjukkan itu berkebinekaan global? Berkebinekaan global ya. Nah, itu artinya, maksudnya apa yang sudah program dijalankan di sekolah ini itu berdampak pada segala aspek ya. Jadi itu mungkin yang berwirausaha bisa masuk, oke? Mandiri sudah. Nah, yang masih belum yaitu bagian gotong royong, mandiri, bernalar kritis. ada yang kan? Ini kan baru akhlak mulia. Iman, ahlak mulia, berkebinekaan global, Iya. mandiri sudah. gotong Gotong royong di sini sudah apa belum? ramah lingkungan. Di situ programnya kita setiap hari Jumat kan bergotong royong dengan siswa membersihkan lingkungan kelas, lingkungan sekolah. Ya, lanjut. Apa ini? Dengan seperti itu. Bernalar kritis, Nah, kritis di sini di bagian apa? berprestasi. Berprestasi. Ya. Nah, ada perbedaan antara prestasi dan bernalar kritis. Ya atau tidak? Berprestasi otomatis dia berlogikanya tinggi sehingga bisa menghasilkan kejuaraan atau lomba. Apakah anak, Bapak Ibu masih ingat ketika mengisi survei lingkungan belajar? Di situ kan disertakan apakah anak yang memiliki bernalar kritis selalu mendapatkan prestasi? Ya atau tidak? Coba saya tanya, apakah anak yang memiliki daya nalar tinggi selalu menghasilkan prestasi? Ya atau tidak? Jawabannya Iya, tapi tidak Iya. selalu. Maksudnya misalnya perlombaan, ya tidak selalu juara satu. kan di situ jawabnya hanya ya dan tidak ya Bu. Nah, itu kan jawabnya di bagian yang mana coba? Iya. Iya. Nah, harusnya tidak. Mengapa? Berprestasi itu, prestasi tidak hanya sekedar unsur akademik,
kritis itu bisa ditemukan belum tentu anak yang memiliki tingkat intelijensi atau kecerdasan yang tinggi. Misalkan istilahnya ada tes EQ, anak tersebut di atas rata-rata, itu belum tentu bisa menghasilkan kejuaraan atau lomba. Ya atau tidak? Coba di sini tadi tampilkan yang bukti dulu prestasi juaranya. Siapa anak yang menjuarai menyanyi tunggal? Di sini siapa namanya? Bening. Nah, Bening itu kelas sudah lulus kemarin. Nah, dari segi kompeten kecerdasannya, apakah dia termasuk juara 1, 2, 3? Bukan. Berarti bernalar kritis apa bukan? Bukan kan? Dia bisa berprestasi nyanyi, berarti prestasinya non akademik. Bisa dipahami, Bu? Jadi anak yang bernalar kritis itu belum tentu menghasilkan prestasi. Di sini ada lomba ini yang tingkat karate. Itu siapa, Bu? Kejuaraan kelompok sendiri. Ya. Anak tersebut apakah di kelasnya termasuk kategori bisa mendapatkan ranking 1 sampai baru ya. Kemudian kalau Adel bisa masuk 10 atau 5 besar atau 3 besar? Belum ya. Iya. Jadi bisa disimpulkan bahwa anak yang bernalar kritis belum tentu mendapatkan prestasi. Terbukti sudah pada peserta didik yang mengikuti perlombaan di sini ya. Iya. Tapi anak yang berprestasi pasti memiliki bernalar kritis. Tadi yang tidak masuk 10 besar atau 3 besar, dia bisa juara. Kenapa? Karena dia memiliki strategi di logikanya, penalarannya itu bagaimana menjadi seorang juara. Bisa dipahami ke? Iya, itu sudah. Nah, kemudian yang terakhir dimensi ketiga apa Bu yang belum? Sudah semua? Kreatif. Kalau yang sudah dipaparkan tadi kreatif di bagian yang mana? Ada apa? Tadi ramah lingkungan katanya dimensinya mau gotong royong. Dengan ini Bu, ketika membuat ini pot dari air mineral yang bekas, itu anak kelas 3 sudah dengan menggunakan ada gambar-gambar bunga seperti ya, motif-motifnya. Berarti kegiatan anak tersebut masuk di kegiatan intrakurikuler pembelajaran atau P5 yang dimaksud di sini. P5. Ya. Baik, terkait P5 harusnya itu ada unsur dimensi. Perlu ibu-ibu semua ketahui, sekolah saya itu termasuk PSPG angkatan ketiga, ini angkatan 2 tapi tahun ketiga, bahwa untuk P5 yang diambil itu minimal dimensinya 1. Oke? Dimensi nanti terbagi seperti dimensi tadi yang ada 6. Nah, itu nanti terpecah menjadi elemen. Elemen yang diambil harus minimal 2. Nah, tadi ramah lingkungan mengambil dimensi yang mana, Bu? Ramah lingkungan mau fokus dimensi yang diambil gotong royong atau yang itu tidak boleh, harus 1.
Sampean besok rapot P5 kan dicetak dan dibagikan di semester 2, oke? Nah, itu setiap modul ajar P5 juga sebenarnya ada modul ajar, tapi itu di situ modul ajar harus dari awal sampai akhir semester dibuat per semester, ya. Langkah kegiatan seperti RPP biasa. Cuma perbedaannya setiap modul ajar P5 itu dimensi yang diambil 1, minimal elemennya 2. Nah, jadi jenengan kan sudah aplikasi rapot P5 ada, itu tidak harus dicetak semua, oke? Hanya dipilih 1 dimensi. Katakanlah misalkan di semester 1 kemarin sudah diambil gotong royong. Nah, ini masih sama temanya. Mungkin di semester 2 dimensinya ganti, bisa berkebinekaan global. Elemennya juga harus ganti. Ya Bu ya, itu saya sekedar menambahkan referensi untuk P5. Berarti kesimpulan di sini visi dari apa yang sudah diperoleh Ibu Sri di PGB, visinya itu kan harus berdampak ke anak, ya atau tidak? Nah, kemudian supaya berdampak itu karakter yang harus dicapai juga ada berapa tadi P3 isinya? Berapa Bu? 56, ya. Berarti ini bisa diambil kesimpulan masih ada 1 yang belum diselipkan. Nanti berarti dari visi awal semula ya, dari visi mewujudkan siswa yang berprestasi yang sehat. Ini menurut saya ya, pandangan boleh dipakai atau tidak. Saya hanya memberikan materi sesuai dengan tingkat kami penyamaan antara hasil dan PP, itu bahwa harus apa tujuan nasional itu disertakan. Nah, kata-kata berprestasi ini yang tadi digambarkan dengan bernalar kritis ya, mungkin bisa mewujudkan. Nah, kata siswa sekarang di Permendikbud diganti dengan istilah apa Bu? Peserta didik. Iya, berarti mewujudkan peserta didik. Menurut Ibu bernalar dulu atau beriman dulu? Iya, fokusnya kita beriman dulu ya, beriman, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kemudian di sini bernalar kritis, ramah lingkungan. Nah, berwirausaha ini sudah termasuk kegiatan P5 Bu, dan memiliki kemandirian. Nah, menurut Ibu berarti kata berwirausaha itu kan termasuk materi di P5. Nah, lebih spesifik dimensinya mau ke arah yang mana Bu kalau berwirausaha? Tadi apa? Kreatif. Iya, berarti kreatif dan memiliki kemandirian seperti itu ya Bu. Nah, kreatif dalam hal apa? Mungkin ditambahkan kreatif berwirausaha ini maksudnya mau dalam 1 tahun diterapkan apa hanya 1 semester yang menjadi pertanyaan? 1 tahun. Berarti 1 tahun temanya sama. Padahal ada aturan setiap tema yang diambil di P5 nanti ibu-ibu bisa browsing tema P5 tingkat SD. Di situ ada 6 atau 9. Nah, 1 tahun itu temanya harus berbeda, ya. Jika ini digunakan 1 tahun, berarti kreatif mau dalam usaha dan apa ditambahkan ya Bu Sri. Misalkan tadi usahanya kan mengelola singkong ya. Nah, di
yang kedua mau kreatifnya yang bentuknya apa, seperti itu, dan memiliki kemandirian. Sehingga apa yang menjadi tujuan pendidikan di Indonesia yaitu mencapai P3-nya akan tercapai di visi setiap sekolah. Ya, nanti Bu Sri bisa melengkapi nggih. Ya, seperti itu masukan dan saran dari saya. Apabila ada kurang berkenan nggih, mungkin wah nambahi jadi repot, itu tidak ya Bu ya, karena kita istilahnya harus menyamakan persepsi supaya apa yang menjadi kebijakan pemerintah sudah kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, seperti itu. Ya, dan saya tutup dengan doa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara lain-lain pertama. Kepada Ibu Fatimah SPD kami ucapkan terima kasih. Acara lain-lain berikutnya silakan dari ibu-ibu, barangkali ada yang mau mengisi atau sudah cukup? Cukup, ya. Acara selanjutnya yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara, apabila dalam ruangan acara dari awal sampai akhir banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, mohon maaf, mari kita akhiri acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.